Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dr. Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang varikokel. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup sering mendengar istilah varikokel. Nah, ini saya ingin membahasnya karena banyak beberapa kasus ada teman yang menanyakan kepada saya tentang varikokel. Mungkin teman-teman juga pengen tahu apakah itu varikokel. Nah, untuk itu tetap silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Varikokel merupakan suatu keadaan atau suatu penyakit di mana terjadinya pelebaran dari pembuluh darah vena di area buah sakar. Nah, ini misalkan buah sakar, jadi nantinya di atas buah sakar itu akan terdapat banyak pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini normalnya dia tidak melebar, tetapi pada kondisi varikokel ini, pembuluh darah vena yang ada di buah sakar itu akan melebar, sehingga pada kasus varikokel yang berat akan tampak jelas kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa terdapat kelokan-kelokan seperti cacing, di mana itu menandakan adanya pelebaran dari pembuluh darah vena di area buah sakar. Nah, varikokel ini biasanya dapat terjadi pada usia saat lahir ataupun juga pada saat anak-anak, dan biasanya insidennya meningkat pada usia remaja atau pada usia yang menginjak pubertas. Nah, perlu teman-teman juga tahu, ternyata memang varikokel ini ternyata dapat salah satu faktor yang dapat menyebabkan terganggunya pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, karena memang pada kasus-kasus varikokel ini mempunyai dampak negatif terhadap pembentukan sel sperma pada laki-laki. Nah, dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada penyakit varikokel ini, yang pertama yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dia dapat mengganggu proses pembentukan sel sperma, sehingga sel sperma tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian selain itu juga pada kasus varikokel ini juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan volume dari buah sakar, sehingga akan mengganggu proses pembentukan sel hormon. Nah, di mana hormon ini digunakan, yang nantinya akan digunakan untuk proses pembentukan sel sperma. Nah, jadi memang varikokel ini ternyata menurut penelitian mempunyai dampak yang kurang baik terhadap pembentukan sel sperma. Nah, itulah dampak dari penyakit varikokel yang dapat mengganggu proses kesuburan dari laki-laki. Derajat varikokel dapat kita tentukan berdasarkan penglihatan dan juga perabaan atau palpasi menggunakan tangan. Nanti kita akan lihat dan juga kita akan raba, biasanya lokasinya itu di atas buah sakar. Nah, varikokel ini dibagi menjadi derajat ringan, sedang, dan berat. Nah, apabila disebut dengan derajat ringan, kita akan lihat menggunakan mata, kita tidak akan menemukan adanya pelebaran dari pembuluh darah vena, atau kita tidak akan melihat adanya bentukan berkelok-kelok dari di atas dari buah sakar. Tetapi apabila kita menggunakan yang namanya manuver falsapa, nah pas kita raba akan kita temukan pelebaran dari pembuluh darah vena atau seperti berkelok-kelok. Nah, itu yang derajat ringan. Dan kalau misalkan varikokel yang derajat sedang, itu kita juga tanpa penglihatan, kita belum tampak dapat melihat. Tapi apabila kita raba menggunakan tangan, itu akan tampak berkelok-kelok atau pelebaran dari pembuluh darah vena. Sedangkan yang derajat berat,
tanpa kita melakukan perabaan, kita bisa menilai, bisa melihat bahwa ini termasuk varikokel derajat berat itu hanya dengan melihat. Kita waktu kita periksa, kita lihat sudah ternyata pelebaran, maka bisa kita katakan bahwa ini curiga varikokel yang derajat berat. Nah, gejala dari varikokel ini biasanya jarang menimbulkan gejala atau tanpa gejala. Tetapi pada beberapa kasus dapat ditemukan gejala-gejala misalkan seperti nyeri di area buah sakar, kemudian nyerinya itu biasanya tumpul, dan juga bisa ditemukan nyeri seperti berdenyut di area buah sakar, dan juga bisa ditemukan nyerinya di area selangkangan. Selain melakukan pemeriksaan melalui perabaan, kita juga bisa melakukan pemeriksaan tambahan dengan menggunakan alat penunjang, yaitu berupa pemeriksaan yang tidak terlalu susah kita cari, yaitu pemeriksaan USG. Nah, nanti dari USG ini kita pastikan adanya varikokel atau tidak. Nah, dari USG ini dapat kita temukan adanya pelebaran pembuluh darah vena. Nah, untuk pengobatan varikokel sendiri sejauh ini yang paling sering digunakan yaitu dengan cara melakukan pembedahan pada varikokel. Nah, kapan sebaiknya kita melakukan tindakan operasi pada kasus varikokel? Nah, yang pertama yaitu yang beberapa literatur menyebutkan misalkan pasiennya mengeluh nyeri di area buah sakar, kemudian dari perabaan kita temukan adanya pelebaran dari pembuluh darah vena atau bentukan cacing di area buah sakar. Kemudian yang kedua yaitu pada pasangan yang sulit atau belum mempunyai keturunan setelah beberapa tahun menikah, di mana si perempuan ini mempunyai fertilitas atau kesuburan yang normal, tetapi dari laki-laki mempunyai kualitas semen atau sperma yang kurang baik. Dapat juga kita pertimbangkan melakukan tindakan pembedahan pada kasus varikokel ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang varikokel. Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen, atau jika ingin teman-teman misalkan merasa tidak enak atau menjaga privasi, silahkan follow Instagram Kita Sehat. Nanti silahkan tanyakan lewat DM, nanti akan saya balas satu persatu. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!